Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tentang kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Faslu Al-Khamis, bagian yang kelima, fi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hal taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam baitnya pengarang mengatakan, wa kullu ma ata bihi rasulu fahab qawud taslimu wal qabul. Dan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul maka terimalah dan berpasrahlah atas apa yang dibawanya. At-taslim artinya adalah al-iqrar bi sihhatihi wa tafwid al-mutlaq. Jadi mengakui bahwa apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah benar tanpa ada keraguan atau mungkin tanpa ada rasa yang tidak yakin atas apa yang disampaikan oleh Rasul. Sebagai orang mukallaf, wa minal wajibi ala kulli mukallafin idza balaghahu ma ata bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ayantahi ilaihi wa ya'mal bihi wa alaihi taslim al-qabul li'annahu masdar as-sani ba'da kalamillahi ta'ala. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik dalam segi ucapan, dalam segi perilaku ataupun dalam segi ikrar, maka kita hendaknya mengikuti, karena hal itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis Rasul adalah sumber hukum dari syariat kita setelah Al-Quran dalam berbagai hal, atau kadang-kadang hal-hal yang berkaitan dengan rincian biasanya diterangkan di dalam hadis Rasul, akan tetapi di dalam Al-Quran mungkin hanya global-globalnya saja. Contoh kecil misalnya tentang sholat, rakaatnya sholat, waktu sholat itu diterangkan di dalam hadis, maka tidak akan ditemui keterangan-keterangan bagaimana caranya sholat di dalam Al-Quran, tapi perintah utamanya di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja yang diberikan kepadamu oleh Rasul itu ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul dari sesuatu maka tinggalkanlah. Di ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, dalam surat An-Nisa ayat 59. Intinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada Rasul. Di ayat lain dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam surat Ali Imran ayat 31 dikatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad, maka yuhibbukumullah, maka kalian akan disayangi oleh Allah. Jadi tidak ada orang yang mengaku mencintai Allah akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul. Jadi apapun orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, baik dari orang-orang yang mungkin kaumnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa, kalau dia mengaku-ngaku mencintai Allah kok tidak mengikuti Rasul, berarti dia
tidak dibenarkan. Di sini dia kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apalagi orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tetapi tidak mencintai Rasul atau tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasul, yaitu sama saja dia bohong. Di dalam ayat lain dikatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di dalam surat An-Nisa ayat 65. Perintahnya bagaimana kita disuruh taat kepada Rasul itu di dalam hadis dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fastanibu. Jadi anjurannya adalah ketika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka laksanakanlah apa yang aku perintahkan mastata'tum, sebagaimana kemampuan kalian. Jadi di sini juga ada batas-batas kemampuan. Jadi tidak harus takut seperti itu, tidak. Jadi perintah-perintah misalnya Rasul menyuruh kita bersedekah, ya kita sedekah. Rasul menyuruh kita sholat, kita sholat. Rasul menganjurkan kita nikah, ya nikah. Mastata'tum. Tapi jangan kemudian mentang-mentang melakukan sunnah kemudian tidak menyesuaikan dengan kemampuannya, juga tidak. Mastata'tum, semaksimal kita mampu. Mampunya seberapa kita laksanakan seperti itu. Karena apa? Karena sunnah Rasul itu kalau kita bayangkan sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Jadi kita tidak boleh mengaku saya yang paling mengikuti sunnah Rasul, itu tidak bisa. Karena sunnahnya banyak sekali. Mungkin orang menganggap kalau dia sudah memakai pakaian seperti orang Arab, kemudian dia merasa paling mengikuti sunnah Rasul, itu juga tidak boleh. Karena sunnah Rasul itu bukan hanya itu. Sunnah Rasul itu macam, dalam Al-Quran sunnahnya banyak. Ketika dicaci oleh kaumnya, dia tersenyum. Ketika berdakwah, tidak marah-marah. Ketika mengalami musibah, sabar. Ketika memimpin perang, ketika bersama-sama, ketika punya rezeki dan sebagainya, sunnah-sunnahnya sangat banyak. Ketika sudah mampu menikah, menikah. Jadi bukan hanya sunnah-sunnah yang kita ketahui saja. Jadi kadang-kadang orang beranggapan kalau sudah seperti itu, sudah punya simbol-simbol yang mirip dengan orang-orang Arab, kadang-kadang menganggapnya sudah paling mengikuti sunnah. Padahal bukan itu esensi dari sunnah Rasul itu. Rasul itu dipandang orang tidak pernah menakutkan. Rasul itu ketika orang melihatnya, orang itu senang. Nah itu kan termasuk sunnah. Apakah kita ketika dilihat orang itu sudah senang, atau bahkan ketika dilihat orang malah takut dan curiga, itu juga perlu dikaji lebih lanjut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu satu baik dari apa yang dilakukan atau apa yang harus dilakukan sebagai taat kita kepada Rasul. Dikatakan dalam hadis lain, dikatakan ashabi kan nujum ayyuma ihtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku, kata Nabi, itu sebagaimana para bintang. Mana saja yang kau ikuti, maka kau akan dapat petunjuk. Nah, jadi sahabat Nabi yang diperkirakan ada sekitar 124.000, tentunya karakternya macam-macam. Ada yang pinter, ada yang tidak seberapa pinter, ada yang kaya, ada yang tidak kaya. Ya itu kita sesuaikan saja. Kalau kita orang yang kaya, ya ikutilah sahabat Nabi yang kaya. Contohnya misalkan Abdurrahman bin Auf, sedekahnya dibanyakin kalau orang kaya. Kalau kita nggak kaya bagaimana? Ya kita contoh misalkan Abu Hurairah yang mungkin tidak memakan lah meskipun tidak punya. Jadi dia hanya makan ketika Rasul memberikan makanan. Ketika Rasul tidak ada makanan, ya dia tidak makan, puasa. Itu termasuk juga sunnah-sunnah ikrar. Kemudian sunnah tadi bukan hanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tapi juga ada perbuatan para sahabat yang disetujui oleh Nabi.
Contoh misalkan ya misalkan sahabat misalkan membaca Al-Quran dengan indah misalkan, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari membaca Quran dengan nadham, atau dengan, kalau sekarang dikatakan dengan kiroah itu Pak. Itu diantaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari awalnya, dan dia tidak sadar ketika di belakangnya itu ada Rasul. Dia baca Quran dienak-enakin seenaknya, ternyata Rasul malah memuji, tidak melarang. Jadi baca Al-Quran yang enak itu juga termasuk sunnah, meskipun yang namanya kemampuan orang dalam membaca Al-Quran atau keindahan suara orang itu kan macam-macam bentuknya. Jadi semaksimal kita mampu membaca seindah kita, sebisa kita, dan yang jelas jangan sampai keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian pasal yang ke-6, Al-Faslus Sadis fil Yaumil Akhir, tentang iman kita kepada hari akhir. Dalam baitnya pengarang mengatakan, imanuna biyaumi akhirin wajab wa kullu ma kana bihi minal ajab. Iman kita kepada hari akhir hukumnya adalah wajib atau masuk pada kategori rukun iman. Jadi kita wajib mengimani bahwa kiamat itu ada. Wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan sesuatu yang ada di hari akhir itu ya masuk pada hal-hal yang ajaib, yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal. Ya contohnya nanti macam-macam. Kita mungkin sering membaca hadis tanda-tanda kiamat, diantaranya ada seorang ibu melahirkan rajanya, atau seorang budak perempuan melahirkan tuannya, ada bayi yang lahir sudah beruban, ada kemudian dajjal, ada kemudian peperangan. Ada lagi juga termasuk syarat atau tanda-tanda kiamat adalah ketika sudah tidak ada orang yang azan. Dan bagaimana kita tinggal melihat apakah sekarang itu sudah mulai masuk pada tanda-tanda itu, atau beberapa sudah masuk, yang lain belum. Nah, kita tinggal mengamati diri kita sendiri dan memperkuat generasi kita, jangan sampai beberapa tahun ke depan tiba-tiba ada dilarang di Jakarta misalnya. Ya barangkali itu terjadi kan kita tidak tahu Pak, karena bisa masuk dalam arena politik juga. Takbiran sudah dilarang kira-kira gitu. Nanti bisa-bisa kita kalau disamakan dengan Singapura, pengajian seperti ini dilarang karena mengganggu ketenangan orang lain, seperti itu kira-kira. Nah semoga kita masih mampu mempertahankan iman kita, juga generasi ke depan kita. Lalu apa saja yang dianggap masuk kategori hari akhir ini? Di antaranya adalah dalam ayat Al-Quran dikatakan, dalam syarahnya dikatakan hari akhir itu dimulai dari barzah, dari alam barzah atau alam kubur. Jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, dipisahkan jasad kita dengan ruh kita, maka kita masuk kepada alam barzah namanya. Alam barzah ini belum hari kiamat, masih fase menunggu, atau kalau kita mau bepergian ke luar negeri itu kita masuk pada kalau di bandara itu masuk ruang tunggu naik pesawat gitu kira-kira Pak. Jadi di ruang tunggu itu, di ruang tunggu itu dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-100, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi menunggu itu, semua orang yang sudah meninggal itu masih menunggu semua selesai hingga baru kiamat. Jadi kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kuota kehidupan manusia itu selesai semuanya. Jadi sudah ada jumlah makhluk yang harus diturunkan di dunia itu dari awal sudah dicatat oleh Allah, tapi mungkin tidak ada yang tahu berapa, siapa yang terakhir nggak tahu. Ya nanti tinggal kalau sudah tanda-tandanya sudah dekat, ya sudah jelas lah. Kira-kira diantaranya Nabi Isa sudah turun, dan Ya'juj Ma'juj dan sebagainya, kira-kira Dajjal entah bagaimana bentuknya. Kemudian termasuk juga iman kita kepada hari akhir adalah iman kepada bahwa di dalam kubur itu ada sajian pembuka, atau kalau bahasa kita adalah pertanyaan kubur beserta reward dan punishment. Jadi ada pertanyaan awal gitu.
pertanyaan awal tentang dalam catatan lain tentang umurnya dipakai untuk apa, rizkinya didapat dari mana dan kemana, kemudian apa saja yang dilakukan daripada pengetahuan yang didapatnya. Jadi macam-macam. Jadi semua bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang punya ilmu ditanya ilmunya untuk apa, yang punya harta ditanya ilmu hartanya untuk apa, yang punya keluarga ditanya keluarganya bagaimana, dan sebagainya. Yaitu nanti masing-masing tidak sama tentunya, dan jawaban-jawaban itu tidak bisa kita hafalkan di dunia, karena yang bisa menjawab adalah amal kita, hati kita. Jadi hati kita, kalau kita bisa pahami bahwa hati kita tidak akan bisa berbohong. Di dalam ayat lain dikatakan maka dabal fuadu ma ra'a. Jadi hati itu pada dasarnya tidak bisa bohong. Yang bohong itu mulutnya. Jadi kalau hati ditanya, jawabnya seperti itu, jujur. Tapi Allah masih menutupi itu. Kadang-kadang kalau jujur, terlalu jujur berantem. Kan kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang apa yang di dalam hati kita tidak ditampakkan oleh Allah, tapi kita diajarkan, ya berkatalah sebagaimana hati Anda. Ya, mungkin berkata yang baik, yang jujur semampu kita. Kemudian bagian yang ketiga adalah al-ba'su minal kubur. Termasuk kepercayaan kita kepada alam akhirat adalah kebangkitan kita dari kubur. Kalau kita baca kisah tentang tanda-tanda kiamat, nanti setelah selesai, jadi semua orang itu dimatikan atau meninggal, dan setelah itu kemudian baru ditumbuhkan kembali atau dibangkitkan kembali. Dalam Al-Quran dikatakan summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, surat Al-Mu'minun ayat 16. Jadi kebangkitan itulah kemudian awal dari seluruh proses kiamat. Jadi nanti dibangkitkan, setelah dibangkitkan baru dikumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian melalui nanti namanya hisab dan sebagainya. Kemudian ada hukuman dan ada balasan. Kemudian yang keempat tentang hasrul ajsad ilal mauqif ba'dal ba'ts. Jadi setelah dibangkitkan dari kubur itu kemudian manusia dikumpulkan, yang mana jasad manusia waktu itu adalah jasad yang muda, sekitar umur 25-an semuanya. Tidak ada orang tua di situ, tidak ada anak kecil di situ, semuanya pada posisi kuat-kuatnya manusia. Jadi nanti tidak ada alasan minta diskon dari adabnya, tidak ada diskon. Jadi tidak ada saya ini orang tua ya Allah, saya dikasihani, tidak ada. Di situ diposisikan muda semua dan kuat semua, sehat semua. Jadi ketika menerima adab itu dan menerima nikmat itu, dia benar-benar bisa menikmati sepenuhnya. Soalnya kalau orang tua dikasih nikmat misalkan, kalau giginya sudah nggak ada dikasih sate juga menikmatinya kurang. Apalagi dikasih adab mesti minta diskon, kira-kira seperti itu. Nah kalau dalam masa muda bisa menikmati kenikmatan sepuasnya, semaksimal mungkin, sesempurna mungkin, adab pun sama, bisa merasakan semaksimal mungkin adabnya. Itu bagian dari bentuk dikumpulkan manusia di suatu tempat. Dasarnya di dalam hadis Nabi dikatakan yusyarun nas yaumal qiyamati khufatan urratan ghurlan kama khalaqu. Al hadis rawahu Tirmidzi fi sunanihi. Jadi di dalam hadis dikatakan manusia pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki. Jadi nggak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai sandal, semuanya polos, uratan, telanjang, ghurlan kama khalaqu, ya seperti bayi lahir seperti itu. Jadi malah mungkin diantara kita punya pertanyaan, apa enggak malu kan, kira-kira seperti itu. Jadi karena konteks keadaannya berbeda Pak. Jadi kalau konteks keadaannya seperti ini mungkin malu karena kita nyaman. Kalau di hari kiamat itu posisi keadaan tidak nyaman, jadi nggak sempat untuk malu. Kayak orang terkena gempa itu sudah nggak sadar, ibarat kata, kok dia nggak pakai baju pun lari Pak. Jadi nggak ada rasa malu. Jadi kalau kiamat itu saking bingungnya itu sampai udah nggak ingat apa-apa kecuali dirinya sendiri. Kok nggak sempat lihat orang itu, nggak sempat ngurusin orang juga nggak sempat.
Bahkan nabi-nabi nanti ketika dimintai syafaat itu kadang-kadang juga nggak semuanya bisa. Ini bentuk-bentuk jangan sampai kita beranggapan apa nggak malu, kita nggak sempat mikirin itu. Contoh kecil yang misalkan ada kebakaran lah di tempat kita nggak peduli mau masih di dalam kamar mandi tiba-tiba langsung keluar saja, nggak nyari dulu atau pakai sarung dulu atau pakai celana dulu, kelamaan. Itu gambarannya seperti itu. Kemudian di dalam kategori ini juga ada, nanti kita harus meyakini ada syafaat ada macam-macam, ada syafaatul udma, ada kemudian syafaat itqal qaumi fil jannah, ada juga syafaat yang lain. Nanti ada syafaat dan yang bisa memberi syafaat ini hanyalah orang-orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Yang jelas-jelas adalah Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dikatakan qala sallallahu alaihi wasallam yashfa yaumal qiyamati salasah, bisa menyafaati di hari kiamat itu ada tiga golongan. Yang pertama al-anbiya, para nabi, summal ulama, para ulama, summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Ada 3 golongan yang bisa mensyafaati. Adapun kuotanya, ini kuotanya tentunya beda-beda. Mungkin yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Maka di dalam hadis lain dikatakan perbanyaklah salawat kepadaku karena itu pada hari kiamat akan menjadi syafaatmu. Jadi itu juga termasuk nanti di tentang syafaat. Kemudian masuk juga dalam iman kita kepada hari akhir adalah kita harus percaya dengan al-hisab wal qisos, perhitungan dan interogasi. Jadi nanti pada saatnya kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan selama hidup kita, mulai balik hingga meninggal dunia. Dikatakan dalam Al-Quran, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, dalam surat Al-Isra ayat 13-14. Dan dikeluarkan padanya di hari kiamat adalah kitab atau catatan-catatan yang terbuka. Iqra kitabak, bacalah catatanmu, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah dirimu yang menjadi orang yang menginterogasi. Jadi nanti di akhirat itu kita diberikan catatan kita dari umur kita, kemudian disuruh baca oleh baca dan koreksi sendiri. Jadi nggak ada kok orang lain yang koreksi amalan kita. Jadi nanti kita sendiri yang akan koreksi. Karena pada dasarnya di dunia ini pun hati kita itu sebenarnya sudah menjadi pengoreksi yang bijak. Ketika kita melakukan kesalahan, hati kita itu sebenarnya sadar ini salah. Akan tetapi karena mungkin kita kalah dengan nafsu kita, jadi kita langgar kata hati ini. Maka nanti di sana itu lebih detail lagi apa yang dalam catatan kita itu. Di ayat lain dikatakan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan barang siapa adapun orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab secara singkat atau cepat, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan ia kembali kepada keluarganya dengan keadaan gembira. Ini gambarannya begitu Pak. Kita diinterogasi, atau kalau kita mau keluar negeri itu dicek dulu paspornya, dicek dulu track recordnya semuanya, baru kita dipersilakan masuk pesawat untuk keluar negeri, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa hari kiamat itu semuanya bareng dihisab, dan itu kita bisa bayangkan. Maka dikatakan kalau orang hartanya banyak, ya mungkin agak lama karena yang dihitung juga banyak. Maka kalau hartanya sedikit, ya mungkin cepat. Makanya kalau orang-orang miskin itu kadang-kadang kalau dia miskin, sabar, khusyuk, ibadahnya bagus, biasanya di akhirat lebih cepat prosesnya, tidak bertele-tele, terlalu panjang. Apalagi kalau dia kaya raya, perusahaannya di seluruh negara di dunia, ya tinggal ngitung Pak, nunggunya ngantrinya lama, dan ngantri itu tidak dalam keadaan enak, keadaannya ya posisi matahari
seolah-olah itu sejengkal. Ya kita bisa bayangkan lah, ngantri di mana aja kita sudah nggak kuat dalam kondisi seperti ini, apalagi panas yang begitu. Dan masya Allah, jadi di situ juga sudah ada adab yang dirasakan lah sedikit-sedikit, apalagi hasilnya buruk, ditambah lagi lebih kekal lagi di neraka nanti. Kemudian dikatakan juga dalam ayat lain, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiyya. Di dalam surat Maryam ayat 71-72 ini menunjukkan bahwa setiap orang itu akan melewati neraka, adapun kecuali orang-orang yang kilat gitu, jadi tidak terasa. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa gambar secara mudah, ya mungkin tempat hisab, kemudian neraka, baru surga, kira-kira seperti itu gambarannya, kira-kira seperti itu. Makanya setiap orang nanti akan melewati neraka. Adapun dia di situ perjalanannya cepat, lambat, semi cepat, sangat lambat, atau bahkan jatuh, nah itu urusan masing-masing, kita tidak tahu. Dan itu urusan pribadi kita masing-masing. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan prosesnya, dicepatkan perjalanannya. Entah dengan cara nanti yang menjadi mati syahid, atau mungkin mati dalam keadaan husnul khotimah, atau mungkin karena kita punya amal-amal yang baik. Kemudian ada juga termasuk dalam kategori iman kita kepada hari akhir adalah tentang surga dan neraka, adanya surga dan adanya neraka. Jadi kalau kita meyakini hari akhir, ya kita harus percaya neraka itu ada, surga itu ada. Nah kalau orang nggak percaya surga dan neraka, ya dia termasuk tidak mempercayai hari akhir, atau dia termasuk orang-orang yang tidak beriman. Maka kadang-kadang ada orang yang menganggap bahwa tidak ada dunia setelah dunia ini, kan ada, maka dia hanya berlaku, ya berbuat untuk dunianya saja. Akan sayang sekali ketika kita punya keyakinan seperti itu. Kemudian termasuk juga iman kita kepada hari akhir adalah bahwa pada suatu saat nanti kita akan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Di dalam surat lain dikatakan wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Ini tambahan dari ayat lain dikatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi orang-orang yang sudah masuk surga itu diberikan tambahan hadiah wa ziyadah, yaitu bisa bertemu kepada Allah. Bagaimana? Nanti Pak di surga. Kalau di sini jangan coba-coba. Kalau Bapak coba-coba pengen ketemu di sini, nanti kayak sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya yang memaksakan ingin melihat Allah langsung, akhirnya belum lihat saja sudah nggak sadarkan diri. Gunung saja nggak kuat menerima cahaya Allah. Jadi tubuh kita itu sebenarnya sangat lemah. Maka kemudian kalau kita bahasakan perlu lapisan-lapisan yang menutupi tubuh kita agar tidak hancur ketika menerima cahaya. Karena cahaya matahari saja sudah sebegitu panasnya, apalagi cahaya lebih terang lagi dari matahari. Kira-kira mungkin kita malah repot, malah nggak bisa menjadi khalifah di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mungkin penjelasan singkat tentang kitab Aqidatul Awam pada bagian iman kepada hari akhir. Kemudian dari hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir, al-ba'ats, barzakh, kemudian surga, neraka, dan juga kemudian janji Allah bahwa pada suatu saat orang-orang yang berbuat baik akan ditambahi dengan hadiah, yaitu bisa berjumpa dengan Allah langsung di surga nanti. Barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan dari bapak-bapak, silakan Bapak. Mengenai mizan dan Iya Bapak. tentang anak-anak yang meninggal sebelum waktu balik. Ya, itu di dalam ayat lain wildan mukhalladun gitu ya Pak ya. Ya, jadi anak-anak yang meninggal sebelum balik itu kan dia bersih Pak, belum ada catatan taklif ya. Taklif itu kan ketika dia sudah balik. Nah sudah balik itu antara umur 10-15 ya, tergantung. Kalau dia sudah keluar air sperma di umur 12 ya dia sudah balik umur 12. Tapi kalau belum sampai umur 15 nggak keluar, 15 tahun itulah
ultah ke-15 itu dia menjadi balik. Jadi kalau belum balik maka dia termasuk orang-orang yang menjadi pelayan-pelayan surga. Jadi menjadi biasanya nanti dalam kisah-kisah yang lain kalau ada punya anak meninggal 3 sebelum balik maka ada kemungkinan mendapat bantuan lah gitu. Kalau visa itu visa panggilan Pak, calling visa gitu, kira-kira seperti itu. Jadi 3 Pak, kan orang ditinggal 3 anaknya mati kan sabarnya kan luar biasa loh Pak. Kalau nggak sabar ya percuma, tapi yang sabar ini ya Pak ya, sabar ikhlas bahwa itu dari Allah, diambil oleh Allah gitu kan. Ya 3 tapi jangan kemudian direncanakan Pak. Enggak. Ini satu satu khusus gitu ya. Tapi jangan kalau direncanakan malah nggak jadi kan, kira-kira seperti itu. Jadi wildan mukhalladun insyaallah seperti itu. Jadi anak-anak yang belum balik meninggal insyaallah jadi pelayan-pelayan surga. Nanti biasanya kalau bapaknya baik ya otomatis ketemu di surga. Kalau bapaknya kurang baik biasanya pada suatu saat diizinkan memohon kalau nggak diskon ya kalau sudah ini bisa menarik orang tuanya yang mungkin di neraka. Karena pada dasarnya di neraka itu kan ya nanti kalau orang masih punya sedikit iman itu akan ada batasnya, kecuali dia nggak beriman sama sekali ya memang dia di situ penghuni abadi karena seperti itu. Kalau yang punya beriman meskipun mungkin agak nakal sedikit ibaratnya ya dicuci dulu lah biar enggak terkontaminasi gitu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Ada lagi Bapak-bapak? Silakan Pak. Sebetulnya neraka sama surga itu sekarang ada belum? Kalau menurut saya sudah ada Pak. Sudah ada. Hanya masih ditutup. Kalau puasa dibuka surga Pak. Tapi nggak ada yang masuk, dibuka saja kan, kira-kira seperti itu. Wanginya biar masuk ke sini gitu maksudnya. Kalau mungkin saja itu sudah ada karena gimana kita itu rohnya cucu-cucu kita itu sudah ada kan gitu loh Pak. Jadi sebelum ini berputar itu sudah ada. Jadi namanya ya Allah kalau menciptakan kan kun. Lah kan nggak mungkin juga kalau surga belum ada kemudian Nabi bisa main ke sana. Nabi Adam juga lahir di surga kan, kira-kira seperti itu. Surga lebih dulu Pak. Nabi Adam lahir di surga, Siti Hawa di surga. Kan kita itu sebenarnya ahli surga, disuruh di bumi sebentar, nanti balik lagi ke surga kalau mau. Nah kalau nggak mau ya silahkan kan, kira-kira seperti itu Pak. Jadi Nabi Adam coba ya, urus bumi sebentar, nanti balik lagi ke sini ya, kan kira-kira seperti itu. Nah kan tetapi dari anak turunnya itu kan ada juga yang males balik, kira-kira kayak lupa jalannya, nggak ketemu, bikin jalan sendiri malah nyasar kan, kira-kira seperti itu. Maka kan kemudian dikasih petunjuk pedoman menuju surga dari Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran ini yang paling sistematis dan lengkap kan sebenarnya gitu. Tinggal mau pakai rute yang mana silahkan kan gitu. Tanggung sendiri kalau kesasar. Kira-kira seperti itu Pak. Ada lagi? Saya kira cukup. Silahkan. Sudah? Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.